Niat wudu, di mana niatnya? Tempatnya niat itu, saudara, adalah hati. Yang pertama, fardu wudu itu adalah niat. Kalau ngomongin niat, tentu ada 7 pembahasan niat. Yang pertama, definisi niat. Yang kedua, hukum niat. Yang ketiga, tempat niat. Yang keempat, waktu niat. Yang kelima, tujuan niat. Yang keenam, syarat niat. Yang ketujuh, tata cara niat. Niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya. Kalau kagak bareng namanya azam. Kecuali puasa. Oleh karena ngintip terbitnya fajar itu kesulitan bagi umat, maka puasa bolehlah azam menempati niat. Puasa. Jadi niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya, pengerjakannya. Bila dalam wudu, yang namanya wudu itu yang pertama kali dibasuh adalah wudu. Halo, ini wudu apa kagak ini ya tadi ya? Apa yang pertama kali dibasuh yang wajib? Hah? Hah? Oh, muka. Kita ngomongin yang wajib semua ini. Iya, ngomong wajib ini. Wajib dulu gampang, yang sunat mah. Ini lagi cerita yang wajib dulu gampang, atu-atu biar paham. Ya. Apa yang pertama kali basuh? Muka. Maka kata kitab kita juga, an-niyatu inda ghuslil wajhi. Itu kitabnya bunyinya. Begitu. Niat ketika basuh wajah. Begitu. Karena emang itu yang pertama kali dibasuh. Maka niat di situ tuh. Saat itu. Itu niat. Ini ngomongin niat. Satu, kan niat. Hukum niat. Kan niat ada hukumnya. Hukum niat itu umumnya wajib. Seperti pada bab wudu nih. Ada tulisannya. Niat itu hukumnya wajib pada umumnya. Ada sih yang lolos. Niat itu sunat. Pekerjaannya wajib. Semacam memandikan mayit. Saudara memandikan mayit, enggak perlu niat. Asal ente mandiin, jadi. Begitu. Enggak perlu niat. Niat sunat. Mandiin mayit, wajib. Jadi niat hukumnya sunat pada memandikan. Ini enggak umum. Yang umum di mana-mana niat itu wajib adanya. Wajib. Inilah dalam bab wudu. Makanya fardu wudu yang pertama adalah niat. Niat. Lalu di mana tempatnya niat? Niat wudu. Di mana niatnya? Tempatnya niat itu, saudara, adalah hati. Hati.
Itu di situ niat. Bila niatnya di mulut kagak jadi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Di hatinya enggak ada. Enggak jadi. Niatmu tempatnya di hati. Nawaitul wudu'a namanya melafalkan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun fardu-fardu wudu yaitu ada 6 perkara. An-niyatu inda ghaslil wajhi, pertamanya niat ketika membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi, dan keduanya membasuh wajah. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, ketiganya membasuh 2 tangan serta 2 siku. Wa mashu ba'dir ra'si, keempatnya mengusap sebagian kepala. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini, kelimanya membasuh 2 kaki serta 2 mata kaki. Wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan keenamnya tertib atas apa yang telah kami terangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa jumlah fardu wudu ada 6. Malam hari ini kita akan mengurai satu demi satu dari yang 6, tentu dari waktu yang ada. Meski Pak Guru minta ngajinya sampai jam 12. Sampai jam 12. Jangan. Sedang aja. Yang pertama, fardu wudu itu adalah niat. Kalau ngomongin niat, tentu ada 7 pembahasan niat. Yang pertama, definisi niat. Yang kedua, hukum niat. Yang ketiga, tempat niat. Yang keempat, waktu niat. Yang kelima, tujuan niat. Yang keenam, syarat
niat. Hah? 3 lagi? Masa 3 lagi? Yang ketujuh, tata cara niat. 7 inilah pembahasan tentang niat. Oleh karena kajian kita berbicara tentang wudu, niat wudu, saudara, niat itu secara bahasa artinya mutlaqul qasdi, menyengaja. Menyengaja. Itulah niat. Namun dalam pandangan agama, niat itu adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya. Itu niat. Menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya, yakni dengan pekerjaannya. Itu niat namanya. Bila mana penyengajaan itu duluan, pengerjaannya belakangan, nanti, namanya bukan niat, akan tetapi azam. Azam atau rencana. Umpama ada orang dari rumahnya dekat dengan Musholla Al-Hidayah, umpamanya, tahu Pak Guru Al-Hidayah, dia bilang, saya kan menuju Al-Madinah tuh niat mau sholat maghrib, kan niat, ngapain juga kudu niat, kan dari rumah menuju masjid tuh niat mau sholat. Itu kira-kira niat apa bukan? Hah? Niat apa bukan? Niat. Jadi dari rumahnya ke Al-Madinah tuh kira-kira jalan-jalan atau diem aja? Jalan-jalan. Kalau orang udah sholat tuh boleh jalan-jalan nggak? Nggak boleh. Batal dia sholatnya. Jadi sholat itu mulainya dari mana kira-kira? Mulai sholat. Hah? Takbir. Sholat itu mulai dari takbir. Tuh dari Al-Hidayah menuju Al-Madinah tuh udah takbir belum ya? Tuh namanya apa? Azam namanya. Iya, bukan niat. Namanya rencana. Di tengah jalan ada temennya lewat gangnya. Bang, mampir aja ke rumah. Kalau abang mau mampir ke rumah, saya bagi duit 5 juta. Kira-kira mau terus Al-Madinah apa mampir tuh? Hah? Kalau udah niat kagak boleh. Tuh udah niat belum? Baru apa? Rencana. Niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya. Itu namanya niat. Kalau contoh tadi namanya
Azam, baru rencana. Makanya di jalanan sambil jalan, sambil nyetir motor, ada yang sambil ngerokok, sambil ngobrol. Itu namanya azam. Dalam wudhu, fardu wudhu yang pertama bukan azam, tapi niat. Kita harus paham antara azam dan niat. Biar kita enggak kebulak-balik apa itu niat, begitu. Niat. Kata kita, saya insya Allah besok Selasa pagi jam 8 mau ke Surabaya. Ini niat bukan ini? Niat bukan? Apa namanya? Azam namanya. Iya, fardu wudhu yang pertama adalah niat. Jangan sampai salah nih. Azam nggak masuk. Itu bukan fardu wudhu yang pertama nih. Niat. Dan niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya. Kalau kagak bareng namanya azam. Kecuali puasa. Oleh karena ngintip terbitnya fajar itu kesulitan bagi umat, maka puasa bolehlah azam menempati niat. Puasa itu mulanya daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, biar gampang bedug maghrib. Ini bedug maghrib nih kiasan. Dia nyari bedug, kagak ada bedug-bedug ya, kagak buka-buka, ya enggak. Terbenam matahari. Oleh karena puasa enggak bisa kita ngintip terbit fajar. Andai bisa berbarengan dengan terbit fajar, bermasalah pada puasanya, maka agama untuk puasa dimundurin. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man lam yubayyitin niyata fala siyamalah. Siapa orang yang niat puasanya enggak malam, enggak sah puasanya. Maka puasa Ramadan niatnya tuh malam. Kadang habis taraweh. Sebelum taraweh boleh enggak? Tergantung. Kalau sebelum tarawehnya masih siang kan kagak. Kan sebelum taraweh. Kalau udah bedug maghrib, ini azan maghrib nih. Belum juga buka. Kita niat puasa, karena udah malam. Tuh begitu. Malam. Begitu. Ngomong malamnya aja saudara dalam bab puasa. Ini aja ulama enggak sepakat. Kata malam. Puasa. Sekalian bahas. Imam Malik umpamanya. Enggak sah niat puasanya kalau di bawah jam 12 malam. Imam Malik. Saudara niat habis taraweh. Kagak sah. Menurut Imam Malik. Karena kata beliau belum malam. Imam Syafi'i asal udah terbenam matahari itu namanya malam. Itu enggak sama. Ternyata bukan sekedar ulama madhab saja. Emang pola pikir umumnya manusia juga begitu. Begitu. Jadi ada Pak Guru Ansori. Dia main ke rumah janda. Umpamanya. Pakai mantep lagi kata Pak Imam kita. Pulang jam 10 malam. Jam 10 udah pulang. Kira-kira udah malam apa masih sore? Tuh, enggak sah kata Imam Malik. Niat jam segitu tuh. Karena masih sore tuh. Tuh. Menurut sampean aja masih sore tuh. Tuh. Makanya kata Imam Malik, kagak sah. Kalau jam segitu niat puasanya. Masih sore. Tandanya orang Al-Madinah juga tuh. Ketika ada orang main jam 10 malam pulang dikata masih tuh, masih sore. Belum
malam. Tuh. Ini kenapa madhab tuh banyak begitu. Gitu. Ini kan berbicara pemikiran Islam. Tapi saya tidak ngomongin puasa. Entah. Insya Allah panjang umur setelah wafat kita bedah. Baru wudhu ini. Cuma lagi bahas niat doang. Hah? Dia baru niat ini. Sabar Pak Guru. Sabar. Begitu. Tenang. Niat. Jadi niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya, pengerjakannya. Bila dalam wudhu, yang namanya wudhu tuh yang pertama kali dibasuh adalah wudhu. Halo, ini wudhu apa kagak ini ya tadi ya? Apa yang pertama kali dibasuh yang wajib? Hah? Hah? Oh muka. Kita ngomongin yang wajib semuanya ini. Iya, ngomong wajib ini. Wajib dulu gampang, yang sunat mah. Ini lagi cerita yang wajib dulu gampang, atu-atu biar paham. Apa yang pertama kali basuh? Muka. Maka kata kitab kita juga an-niyatu inda ghuslil wajhi. Itu kitabnya bunyinya. Begitu. Niat ketika basuh wajah. Begitu. Karena emang itu yang pertama kali dibasuh. Maka niat di situ tuh saat itu. Tuh niat. Ini ngomongin niat. Satu kan niat. Hukum niat. Kan niat ada hukumnya. Hukum niat itu umumnya wajib. Seperti pada bab wudu nih. Ada tulisannya. Niat itu hukumnya wajib pada umumnya. Ada sih yang lolos. Niat itu sunat. Pekerjaannya wajib. Semacam memandikan mayit. Saudara memandikan mayit, enggak perlu niat. Asal ente mandiin jadi. Begitu. Enggak perlu niat. Niat sunat. Mandiin mayit wajib. Jadi niat hukumnya sunat pada memandikan. Ini enggak umum. Yang umum di mana-mana niat itu wajib adanya. Wajib. Inilah dalam bab wudu. Makanya fardu wudu yang pertama adalah niat. Niat. Lalu di mana tempatnya niat? Niat wudu. Di mana niatnya? Tempatnya niat itu, saudara, adalah hati. Hati. Itu di situ niat. Bila niatnya di mulut, kagak jadi. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Di hatinya enggak ada. Enggak jadi. Niatmu tempatnya di hati. Nawaitul wudu'a namanya melafalkan niat. Yang wajib adalah niat. Melafalkan niat tidak wajib. Kemari dulu Pak Guru, kemari dulu, gampang tar diskusinya. Biar ini paham. Melafalkan niat hukumnya melafalkan sunat. Niatnya wajib. Niat tempatnya di hati. Hati itu mana? Nih biar kita paham dulu. Kita jadi adik. Abang kita gede tinggi. Noyorin kita mulu. Ngelawan ora berani. Ngelawan. Tapi jahil. Di hatinya. Awas lo bang. Tuanya bang duluan saya jorokin. Bisa nggak hatinya ngomong gitu tuh? Bisa nggak hatinya ngomong gitu tuh? Bisa.
Ada hurufnya enggak? Hah? Enggak ada. Ada suaranya? Itulah hati. Niat di situ. Biar gampang aja. Niat itu tempatnya di hati. Di lidah enggak jadi. Bukan niat. Namanya melafalkan niat. Ngomong nawaitul wudu'a tuh hukumnya sunnah. Ngomong niatmu adanya di hati. Ngapa orang sholat pakai usolli? Enggak ada orang yang sholat pakai usolli. Andai ada orang sholat pakai usolli sebelum sholat memulanya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Usolli fardhu duhri. Ada nggak kayak begitu? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Jadi enggak ada orang sholat baca usolli. Yang baca usolli itu sebelum sholat atau udah sholat ya? Hah? Hah? Sebelum ya? Sebelum sholat usolli. Mula-mula sholat takbir. Usollinya orang ini udah takbir apa belum ya? Berarti belum sholat. Ngomong tai ayam. Belum takbir, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Ya ngomong tai ayam aja kagak diomelin, usolli diributin. Ini karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Nyanyi Indonesia Raya boleh nggak? Kenapa? Iya kalau belum sholat apa? Gitu orang usolli jadi ribut. Ngapa itu orang usolli? Ya Allah kayak begitu diributin. Begitu. Ini orang ngerti kayak begitu. Nawaitul wudu'a tuh bukan niat. Usolli itu bukan namanya melafalkan. Apa hukum melafalkan niatnya? Melafalkan niat mah hukumnya Untuk apa melafalkan niat? Untuk nolongin hati. Untuk nolongin hati. Nolongin hati itu hukumnya sunat. Hati kita ini banyak yang dipikirin. Badannya mau duduk aja di masjid, di pengajian kayak orang iya, hatinya mau cicilan. Kan bisa begitu guru. Jadi hati ini guru ditolongin. Bener nggak? Tuh begitu. Nih contoh biar gampang. Kita dagang kerupuk. Dagang kerupuk kan ada kaleng gede banget tuh. Gede kayak bodoman tuh. Mau dimasukin ke kaleng kecil. Dihitungnya di hati bisa. Karena di hati itu banyak dipikirin, lama-lama udah berapa ya? Begitu. Bener nggak? Begitu. Hati itu banyak yang dipikirin. Udah berapa ya? Tuh. Maka perlulah mulut kita nolongin hati. Hitung. 1, 2, 3, 4. Nih ngomong, nih nolongin biar tuh. Begitu. Maka perlu ngomong tuh. Sebagai bentuk ekspresi hati. Perlu. Maka nawaitul wudu'atu sunnah. Niat mau dalam hati. Kan dari rumah juga menuju tempat wudu udah niat. Bukan rencana. Orang di tengah jalan temannya nelpon, bang ke rumah bang. Ini ada sarung BHS. Belok. Begitu. Belok. Belok. Itu namanya azam. Belum nih. Bukan nih. Niat. Bukan. Niatmu di hati, tapi ngomong nawaitul wudu'a tuh
Jangan ditinggal. Nolongin hati. Kayak contoh teman kita nonton bola. Liga Inggris. Chelsea lawan Tottenham. Ya apalah, bukan nonton bola. Gol. Diem aja kita. Gol nggak? Gol juga. Tuh ngapa pas gol dia tangannya pakai tepuk tangan, pakai mulutnya suara. Gitu. Ngapa tuh? Ekspresi hati. Enggak ngomong enggak tepuk tangan juga gol juga. Gol nggak? Gol nggak? Ya gol juga. Begitu saudara. Jadi hati itu perlu ditolong. Begitu. Maka ngomong nawaitul wudu'a usolli fardhu duhri. Itu nolongin hati. Kalau nggak pakai usolli pas sudah shot. Tadi dohor apa asar ya? Tuh begitu tuh. Tadi 3 apa 4 ya? Tuh begitu. Tuh. Nanti bakal setan masuk. Kan ulang lagi. Tuh. Udah imam sampai dolid masih usolli Allah gitu. Sampai imam baca alhaqum takasur usolli kagak jadi. Ada kayak begitu tuh. Namanya kena was nggak ngerti. Maka melafalkan niat ini hukumnya sunat. Lafal begitu. Itu tempat niat namanya. Lalu, bila niat itu, kapan niat itu? Kapan? Ini ngomongin waktu niat. Kapan niat itu? Gitu. Ya, niat itu pada permulaan ibadah. Niat itu. Pada permulaan ibadah. Niat. Ya, kalau sholat permulaannya takbir, berarti niat bareng dengan takbir. Kalau wudhu yang dibasuh wajah, berarti niat itu saatnya pas basuh wajah. Makanya kata kitab kita, an-niyatu inda ghuslil wajhi. Ini ngomongin waktu. Niatnya saat membasuh wajah. Kalau wudhu. Begitu. Apa fungsi niat? Fungsi niat. Mengapa agama nyuruh niat? Fungsi niat itu saudara ada 2. Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Maka niat berperan di sana. Ada bujangan. Kira-kira kalau bujangan tuh kalau pagi mandi nggak ya? Bujangan. Mandi nggak? Mandi. Ini kira-kira paginya mandi kan yang ngaji nih? Hah? Mandi. Belum mandi dari pagi. Gitu. Mandi nggak? Mandi. Bujangan mandi basah. Kalau bujangan tuh mandi basah nggak ya? Hah? Mandi basah apa mandi kering? Mandi basah. Bujangan mandi. Ada teman kita Pak Imam. Habis tidur sama bini. Mandi. Dua-duanya mandi. Ini yang membedakan niat. Yang ini niatnya ibadah, mandi junub. Yang ini niatnya mandi biasa. Namanya mandi adat. Bukan ibadat. Mandi subuh. Ini yang bedain. Nyiramnya sama. Dari pala sampai kaki. Yang mandi subuh juga di bujangan. Yang berkeluarga mandinya disiram juga dari pala sampai kaki. Ini bedanya mana? Disiramnya sama. Bedanya di mana? Niat. Maka niat itu membedakan
mana ibadah, mana bukan ibadah. Niat itu fungsinya untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Itu niat. Yang kedua, niat itu fungsinya untuk membedakan tingkatan ibadah. Niat. Tingkatan ibadah. Mandi Jumat sunat. Mandi junub wajib. Nyiramnya sama. Dari pala sampai kaki. Mandi junub juga sama. Semuanya kudu siram. Dua-duanya sama-sama mandi. Tapi akan bisa kita tentukan ini beda. Yang menentukan adalah niat. Bila ini orang niatnya mandi Jumat, berarti sunat. Bila ini orang niatnya mandi ngangkat hadas besar habis bersetubuh, berarti wajib. Maka niat fungsinya membedakan tingkatan ibadah. Mana wajib, mana sunnah. Ini niat. Bicara wudu, tentu wudu ibadah. Begitu. Cuci muka kalau bukan ibadah nggak perlu niat. Begitu. Karena panas mulu. Kok cuaca panas, cuci muka mulu. Ya enggak ibadah. Enggak niat enggak apa-apa. Kalau wudu ibadah, kudu niat. Bagaimana tata cara niatnya akan beda. Tergantung ibadahnya. Itulah tata cara niat. Wudu pada ngaji kita, niat wudu. Bagaimana niatnya? Begini saudara. Dalam wudu ini ada 3 model niat. Ini kita harus bisa bedakan. Oleh karena hukum wudu pertemuan yang lalu dijelaskan ada wajib, ada makruh, ada sunat, ada haram. Kemarin pertemuan sebelumnya, maka tata cara niat wudu bagi orang yang normal, ada orang yang tidak normal. Tidak normal tuh beser mulu, kencing mulu. Kelepnya udah dol. Pentilnya nih netes mulu, namanya salisul baul. Ini niat wudunya lain. Niat wudunya 1 disebut daimul hadas. Ntar semuanya kita ajarin. Sabar. Yang penting sesuai janji Pak Guru. Bunyi net berhenti. Iya, kita ikut. Sabar Pak Guru, jangan lihat jam dulu. Belum kelar, belum. Itu namanya daimul hadas. Ada yang tidak daimul hadas, normal. Ini beda niat wudunya. Mana lagi? Ada juga udah punya wudu, wudu lagi. Namanya tajdid wudu. Ini juga beda niat wudunya. Maka niat wudu ada 3 tingkatan. Kalau kita wudunya normal dan bukan tajdid, seperti yang saudara bisa. Udah gitu aja. Nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari. Fardhon lillahi ta'ala. Ini namanya bacaan niat wudu. Niat mau di hati. Aku niat. Orang Betawi tempo dulu, sajaku. Sajaku itu apa? Ini biar ngerti. Ada orang tua. Ditanya sama anaknya. Mbak, sajaku ini apa? Wis pokoknya begitu aja. Dari zaman babaknya, baba juga udah sajaku. Begitu.
Kalau begitu, Mbak, saya gak mau ganti puisiku karena nggak mau sajak saya. Sajak, saya mau puisi. Bagaimana puisiku? Nggak mau sajak atau pantunku, pantunku. Kita kan orang Betawi demen pantun, Mbak. Jangan sajak, Mbak. Pantunku. Udah sajakku aja. Jadi yang namanya sajakku tuh biar gampang, saudara ganti bahasa ini dengan aku niat. Itu dia. Sajakku tuh aku niat, karena terjemahan bahasa Arab qasodtu. Begitu. Qasodtu tuh sahaja aku. Begitu. Itu mengikutin kitab Tunaku Sorof fi'il fa'il. Udah kita dirubah bahasanya. Aku niat wudu. Udah nawaitul wudu tuh aku niat wudu. Sajaku. Takut anaknya mau diganti puisiku. Karena nggak ngerti. Sajaku tuh artinya aku niat. Udah begitu biar nggak bingung. Aku niat berwudu. Hati waktu air bareng dengan basuh muka. Aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil wajib atau fardu karena Allah Ta'ala. Ini manakala wudunya normal. Bagi orang tajdid wudu, kagak sah wudunya kalau niatnya kayak begitu. Saudara habis wudu tadi sholat maghrib, sekarang belum batal. Datang isya, wudu lagi, niat wudunya pengennya tajdid wudu, memperbaharui wudu yang hukumnya sunnah. Kita niatnya kayak tadi, wudunya nggak sah, buang-buang air doang. Begitu. Kenapa? Karena tala'ub, main-main. Kalau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, aku niat wudu mengangkat hadas kecil. Kata malaikat, lu masih punya wudu. Begitu. Enggak boleh niat begitu. Wudunya enggak sah. Begitu juga orang yang beser. Kencing umpamanya. Niatnya kayak tadi. Kagak sah. Kenapa main-main? Orang hadas mulu. Netes mulu. Apanya yang diangkat? Itu kagak jadi. Maka tingkatan niat wudu ada 3. Yang normal tuh bukan tajdid, bukan daimul hadas. Niatnya kayak yang saudara bisa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardon lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kalau saudara tajdid wudu, memperbarui wudu, cara niatnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Begitu. Atau nawaitu tajdidal wudu'i sunnatan lillahi ta'ala. Terserah dari 2 ini. Aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Jadi, yang tajdid wudu. 2, aku niat memperbaharui wudu. Sunat karena Allah Ta'ala. Jadi, silahkan. Jangan pakai karena mengangkat hadas. Sebab Anda tidak punya hadas. Masih punya wudu. Aturan diatur oleh agama. Jadi sehingga kita ingat-ingat. Kalau tajdid wudu niatnya bagaimana? Begitu. Enggak sama. Begitu. Supaya kita wudu ini benar adanya. Jadi kalau tajdid wudu niatnya boleh nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Atau nawaitu tajdidal wudu'i sunnatan lillahi ta'ala. Itu kalau tajdid wudu. Begitu. Bila mana kita daimul hadas, beser kencing,
Orang yang beser kencing disuruh sholat, sholat. Cuman ada aturannya. Kalau kita beser kencing sholatnya, satu, dia wudhunya kudu udah adzan dulu, biar gampang begitu. Masuk waktu maksudnya. Masuk waktu. Udah adzan baru boleh wudhu. Karena dia tidak normal. Begitu. Kalau saudara yang normal jam 10 subuh wudhu buat sholat dohor, boleh. Karena normal. Bagi daimul hadas nggak boleh. Kudu adzan dohor dulu. Baru kita ke kamar mandi. Kamar mandi. Dengar adzan dohor, masuk kamar mandi. Itu satu. Setelah kamar mandi, bersihin najis. Cebokin dulu. Itu dua. Jadi masuk waktu. Kedua, kamar mandi. Tiga, bersihin najis. Setelah bersihin najis, udah bersih. Empat, pakai pempes. Lah kan kita orang gede, iya pempes jumbo. Begitu. Pakai pempes. Udah pakai pempes, 4, 5 langsung wudhu. Habis wudhu langsung sholat. Maka sholatnya sah. Begitu. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Entar asar, begitu lagi. Adzan, kamar mandi, bersihin najis, langsung pakai pempes, wudhu, sholat. Asar, maghrib, begitu lagi. Ya Robbana, ini pempes orang gede tuh mahal. Harganya, mahal. Itulah pentingnya kita baca sholawat, biar dikasih duit banyak sama Allah. Buat persiapan begitu tuh. Takut ngalamin beser. Repot. Itu pempes orang gede mahal. Mahal nggak? Mahal. Kalau saudara bingung mahal, udah yang hemat cara orang dulu, yaitu pakai plastik gula perempatan. Plastik gula. Udah kamar mandi pakai plastik gula, diikat pakai karet. Jangan kenceng-kenceng, putus. Punya atu. Jangan kenceng-kenceng. Begitu. Ini bisa saja ada yang ngalamin begitu. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Kita kudu paham. Begitu. Kita kudu paham. Jadi kalaulah kita beser niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Ingetin. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk membolehkan sholat. Fardu karena Allah Ta'ala. Aku niat wudu untuk membolehkan sholat. Kalaulah niatnya kayak pertama, kayak umum dah, normal tuh Aku niat wudu karena mengangkat hadas. Enggak bisa wong ente hadas mulu, netes mulu. Enggak bisa, tuh namanya tala'ub fiddin, main-mainin agama. Maka kita kudu tahu. Sehingga ketika orang tanya kita jelasin. Bagaimana cara niat wudu? Bentar dulu bang, bentar dulu. Cara niat wudu ada 3 bang. Saya udah ngaji tuh malam Selasa. Ada yang normal, ada yang beser mulu, ada yang tajdid. Ini beda-beda bang. Yang abang mau tanya yang mana? Begitu tuh, orang udah ngaji kayak begitu tuh. Begitu. Kalau orang kagak ngaji, ada aja jawabannya. Bagaimana niat wudu? Yang kayak begitu ditanya. Begitu. Ya orang nanya mau jawab aja. Orang nanya namanya. Ini tinggal jawab. Begitu, kayak begitu. Ini wudu. Tuh begitu tuh. Ini wudu, saudara. Udah Pak Guru. Baru niat doang nih. Apa tuh? Syarat niat. Syarat niat itu banyak. 1, Islam. Maka orang kafir kalau wudu enggak sah. Walaupun nawaitul wudu'a, karena enggak Islam. 2, tamyiz.
Tamyiz. Tamyiz itu mengerti. 7 tahunan lah anak tuh. Begitu tamyiz. Kalau dalam wudu syaratnya tidak boleh ada penghalang antara air ke anggota dalam wudu. Iya, tidak boleh ada penghalang antara air dan anggota wudu. Bila mana kita, ini malam apa nih? Malam apa? Sekarang nih malam Selasa. Hari Minggu kemarin, hari Minggu, kita ngecat rumah. Karena rumah kita hari Sabtu kebanjiran. Ini rumah pengen tahu aja ya kalau yang punyanya punya duit. Kata kita, ini pengen dicat lagi, kena banjir. Begitu, tahu aja nih rumah yang punyanya punya duit. Kata kita. Akhirnya kita cat tuh rumah tuh hari Sabtu cat. Itu kita udah bersihin, ngecat tuh. Malam Selasa ngaji, tangannya lagi begini-begini. Ada cat. Di sini yang habis ngecat hari apa? Sabtu. Baru tahunya malam Selasa. Itu wudhu kita enggak sah. Sebab ada penghalang sampainya air ke anggota wudhu, ketutup cat. Maka wudhu kita nggak sah. Ingat-ingat tuh. Kapan mulai ngecat? Sabtu subuh. Berarti dohor diulang. Asar hari Sabtu. Sampai tadi maghrib. Begitu. Tuh sama dengan belum sholat. Kurang syarat sholat. Yaitu wudhunya kurang syarat. Kudu airnya jangan sampai kehalangan semacam cat. Tuh begitu. Jadi sholat itu bukan nunggang doang. Banyak. Mana lagi syarat wudhu? Airnya kudu suci mensucikan. Kan udah kelewat tuh tentang air. Inilah kurikulum kitab kita hebat. Jadi ketika ngomong air suci mensucikan, jangan tanya lagi. Emang air baginya ada berapa? Ini bakal dijita sama gurunya. Enggak ngaji kemarin-kemarin. Begitu nantinya. Begitu. Kan udah disusun nama yai kita. Air udah. Begitu. Jadi syaratnya banyak. Kurang lebih demikianlah. Udah ngaji malam ini. Wudhu, fardu wudhu yang pertama apa? Niat. Kapan? Saat membasuh wajah. Udah sekian aja dulu. Dia habisin Pak Guru sampai 6 Pak Guru. Jangan. Satu aja. Oh baik, satu aja. Saya ikut sama Pak Guru. Begitu. Wallahu alam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini. Atau di luar sebelum doa silakan. Baik. Iya, agak majuan Bapak. Biar sayanya dengar. Iya. Baik. Bagaimana kalau orang ada tatonya? Jadi tato ini bahasa Arabnya washmi. Tato. Tato ini hukumnya haram. Bikinnya dan yang membikinnya. Kita minta bikin maupun yang membuatnya. Dalam satu hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-washimata wal mustaushimata. Allah melaknat orang yang bikin tato, tukang buatnya, dan yang minta dibuatin tato. Itu juga dilaknat, dosa. Yang buatnya dan kita yang minta dibuatinnya. Bagaimana bila ada orang badannya tatoan? Bila mana tato ini dibuang, akan melukai pada badannya yang belum tentu sembuh. Bagi yang tatoan, ndak usah dibuang. Tobat aja udah cukup. Yang penting jangan bikin lagi. Bagaimana dengan tatonya ini? Kalau dia udah tobat, wudunya sah. Dengan tato yang ada. Enggak apa-apa. Sholat aja. Bilangin nama yang tatoan. Anda tobat.
janji nggak bikin lagi, Anda sholat sah. Kalau ada yang ngomongin nggak sah, atau yang marah-marah dengan tatoan, ente sabar. Sabar. Begitu. Jangan sampai orang tatoan kita larang, lu mau tatoan. Sholat juga kagak bakalan sah, tambah parah. Begitu. Yang sholat aja nih belum tentu sah juga ini. Begitu. Jadi kita terangkul anak-anak yang tatoan ini agar supaya dia sholat. Begitu. Yang penting dia udah tobat, enggak apa-apa. Kalau dia udah tobat. Adakah tato yang boleh? Ada. Itu tato yang biasa dipakai oleh anak keponakan saya, cap Spiderman. Itu boleh tuh. Begitu. Gimana Pak Guru? Pakai minyak tanah hilang. Iya. Itu begitu. Itu boleh tuh. Kalau pakai begitu tuh. Begitu. Jadi enggak apa-apa. Yang penting dia udah tobat saja. Kurang lebih demikian. Allah. Iya baik. Iya. Ini dulu Bapak kita. Enggak apa-apa. Bila caranya kayak tadi. Begitu tujuannya Bapak. Caranya tadi. Makanya kenapa agama tidak boleh wudhunya dia dari jam 10 ibarat dohor. Karena kalau udah jam 10 itu udah banjir duluan tuh kantong. Gitu. Kantong. Makanya kalau kemudian kita wudhunya udah masuk waktu, bila netes, ya emang darurat bagi dia. Enggak apa-apa. Iyalah, karena kan kena kemana-mana. Makanya saya bilang kalau kita pengen hemat, pakai plastik, gula, diikat pakai jangan kencang-kencang, jangan karet 2. Begitu. Nantinya putus, ngeri Pak Guru. Begitu. Oh ya enggak nafas katanya. Bahasanya bagus. Wallah alam. Gimana Pak Imam? Enggak lah. Niatmu sekali aja. Niatmu sekali. Basuh 3 kali juga kita belum bedah. Karena kan baru niat doang ya. Wajah ini berapa kali dibasuhnya? Ntar nih belum dibedah nih. Sabar. Kalau nggak Pak Guru, pertemuan mendatang Pak Guru. Kita ngikutin Pak Guru. Begitu. Jadi niat sekali aja ya. Kalau umpamanya niat kayak ini wajah belum rapi, ya ulang. Itulah kenapa diulang sampai 2 sampai 3. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Oh iya baiklah. Kita sedang sholat sudah takbir lagi. Iya. Tamu datang, Assalamualaikum. Kita batalin apa? Jadi bagaimana kita lagi sholat ada tamu datang. Masalahnya nih tamu nih bayar utang. Mana duitnya 50 juta ini. Kalau kagak dibatalin, dia pulang nih. Bagaimana aturan agamanya kalau kita lagi sholat, ada tamu datang atau keluarga datang atau apa aja, maka banyak cara, jangan dibatalin sholatnya. Caranya banyak, kalau dia salam, kita baca Quran aja, tapi niatnya baca Quran. Udkhuluha bisalamin aminin. Kalau kita ngerti. Kalau kita nggak ngerti, yang gampang aja. Takbirnya aja yang kencang walaupun siang. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Begitu. Niatnya zikir dan dia tahu kalau kita lagi sholat. Nggak usah batalin. Haram. Lagi sholat. Nggak boleh dibatalin. Jangan dibatalin. Begitu ada tamu datang. Begitu takbirnya aja yang ngecek. Allahu Akbar. Begitu dia bakal paham kalau kita lagi sholat. Allah tahu, ini masalahnya di perjanjian bisnis ini. Bisa gagal ini. Itu yang ngegagalin atau tidak Allah. Kita lagi ngadep Allah, jangan takut. Maka mohon maaf, saya ini jarang pegang HP. Maklumin, redoin. Kalau ada teman-teman WA saya enggak jawab. Iya begitu saya. Bukan enggak mau jawab. Kalau ngaji kayak begini, saya nggak mau pegang HP. Jadi HP bisa mati sampai malam. Nanti kalau udah kelar, rapi lagi nyantai, baru saya pegang, saya jawab. Itu begitu. Kenapa saya nggak mau terganggu begitu? Begitu kita di masjid, kalau pengen tinggi derajat kita, HP itu Jumat matiin. Itu mau khotib masih main game aja.
Kayaknya orangnya ngaji juga ini. Itu nuduh Pak Guru, jangan percaya Pak Guru. Itu begitu. Kata dia, kan yang nggak boleh ngomong. Tadi pengurus masjid bilang, siapa ngomong satu khotib khutbah, saya kan nggak ngomong. Main game. Gitu. Ini namanya ngakal-ngakalin kayak begini. Matiin aja tuh HP. Ini masa bisnis. Enggak, jangan takut. Allah. Justru adab kita yang kurang rapi. Sebab saya belum pernah lihat Cristiano Ronaldo ke lapangan bola bawa handphone. Ada enggak? Ada enggak? Enggak dia. Kenapa? Dia paham. Harus konsentrasi. Kita di masjid, handphonenya matiin. Sampai ditulisin. Ada juga sampai yang salah. Dia mau sholat kagak jadi. Enggak, Mak. Saya enggak mau sholat. Itu imamnya bilang, yang bawa HP matiin. Saya ogah, Mak. Pengen hidup, Mak. Pengen hidup. Yang bawa HP matiin. Begitu. Ini salah nangkep. Salah nangkep. Bukan yang bawanya. Yang suruh matiin. HP-nya. Begitu maksudnya. Ada aja yang salah nangkep. Begitu. Jadi kalau lagi sholat, jangan batalin usatuna. Intinya kebut aja. Rasulullah SAW pernah. Ini dalilnya. Kebut. Kebut tuh cepetin lah kurang lebih. Tentu enggak salah-salah. Nabi saat sholat mendengar ada bayi nangis. Lalu Nabi saking sayangnya sama bayi, takut ibunya kemana, bapaknya kemana. Nabi sholatnya cepet. Cepet. Ya baca surat jangan panjang-panjang, jangan Yasin gitu guru. Ulhu dah. Yang pendek. Udah begitu. Tasbih sekali begitu. Itu nggak apa-apa. Untuk menjaga tumak nina. Caranya kayak begitu. Kurang lebih demikian. Begitu Allah alam. Sudah ya? Baik. Oh iya baik. Iya siapa? Lagi sholat sunat dilihat. Dalam agama, karena dipanggil orang tua itu adalah wajib adanya. Begitu tuh, nurut sama orang tua. Sementara kita sedang sholat sunat. Maka di dalam aturan agamanya, bila mana bakal orang tua ini kecewa berat, kalau kita tidak menjawab sama dia, maka kita batalin. Itu Jureid kenapa jadi masalah? Karena orang tuanya kecewa berat. Tapi kalau orang tuanya model saudara kami yang bertanya, orang anak lagi sholat, girang. Udah terusin aja. Begitu. Tapi kalau orang tuanya kejem banget, kudu juga. Kan ada juga orang tua yang galak, ya kan? Ada orang tua yang lembut, kan beda-beda. Maka bila orang tuanya itu memaklumi, tidak kecewa, maka teruskan sholat itu. Habis sholat berikan alasan, minta maaf Umi, minta maaf Abah, tadi lagi sholat jadi saya enggak buru-buru menjawab, redoin maklumin. Oh ya enggak apa-apa. Kalau yang kayak begitu. Kurang lebih demikian aturan agamanya. Wallah alam. Kelas kita baca Fatihah. Aduh, iya baik. Niat apanya tuh? Ambil enggak batal. Ambil enggak batal. Kalau masih was-was juga, ada cara yang paling gampang. Pegang aja tuh burungnya. Gek. Udah batal. Wudu. Begitu aja cara yang paling gampang. Orang apa? Benar Pak? Ya segini dulu dah. Walhamdulillahirabbil alamin.